Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Di hari ini kita melakukan temuan atau tatap muka yang kedua kalinya pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di hari ini kita akan membahas masih tetap dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu permainan bola besar. Kita akan membahas mengenai permainan bola voli. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai permainan sepak bola. Ya, di hari ini kita akan membahas mengenai permainan bola voli. Pak Guru yakin bahwa pada saat kalian di bangku SMP dan di SD pasti kalian sudah diajarkan mengenai olahraga ini, yaitu permainan bola voli. Dan Pak Guru yakin bahwa pasti di antara kalian ada yang sudah bisa melakukan teknik dasar permainan bola voli dengan benar, ada yang mungkin belum sama sekali. Dan untuk itu di hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi mengenai teknik dasar yang akan digunakan dalam permainan bola voli. Ya, untuk itu kita langsung masuk ke pembahasan tentang permainan bola voli. Sebelum kita membahas mengenai teknik dasar yang digunakan dalam permainan bola voli, kita akan mengetahui dulu sejarah singkat dari permainan bola voli ini. Ya, kita langsung masuk. Nomor 1, sejarah dan pengertian bola voli. Permainan bola voli diciptakan oleh William G. Morgan. Ia seorang guru pendidikan jasmani di Young Men Christian Association atau disingkat dengan YMCA yang bertempat di Massachusetts, Amerika pada tahun 1895. Awal perkembangan bola voli adalah ketika berlangsungnya Perang Dunia Pertama hingga menyebar ke seluruh dunia, terutama di belahan benua Eropa. Artinya begini, permainan bola voli ini memang benar-benar sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan pada saat Perang Dunia Pertama, permainan bola voli ini sudah ada. Khususnya di belahan benua Eropa, mereka sudah terlebih dahulu mengenal yang namanya permainan bola voli ini. Sedangkan di negara kita, Indonesia, mengenal permainan bola voli pada waktu penjajahan, yang artinya seperti ini. Kalau tidak ada penjajahan, pasti kita mengenal bola voli belum terlalu lama. Di sana dikatakan bahwa permainan bola voli itu dikenal pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Kalau tidak ada bangsa asing yang ingin merebut negara kesatuan Republik Indonesia, negara kita, berarti permainan bola voli ini belum ada di negara kita pada saat itu. Kenapa demikian? Karena di sana dikatakan sangat jelas bahwa kita mengenal permainan bola voli pada waktu penjajahan. Yang artinya penjajah entah dari Portugis, entah dari Belanda, entah dari Jepang, mereka masuk di negara kita, mereka membawa yang namanya permainan atau olahraga bola voli ini datang di negara kita. Dan pasti mereka mengajarkan hingga permainan bola voli itu bisa berkembang di negara kita. Perkembangannya cukup pesat hingga muncullah perkumpulan bola voli di kota-kota besar seperti di Surabaya, Bandung, dan di Jakarta. Pada tahun 1948 dibentuk organisasi bola voli dunia yang diberi nama International
Volleyball Federation atau IVBF. Sedangkan di Indonesia dinamakan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBVSI yang dibentuk pada tahun 1955. Bermain bola voli merupakan permainan beregu menggunakan bola besar yang dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan. Masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain. Yang artinya regu A 6 orang, regu B 6 orang yang masuk bermain terlebih dahulu. Makanya di situ dikatakan bahwa masing-masing regu terdiri dari 6 orang. Setiap regu diperbolehkan memainkan bola di daerah pertahanannya sebanyak-banyaknya 3 kali pukulan. Yang dimaksud dengan 3 kali pukulannya seperti ini. Pak Guru jelaskan contohnya. Misalnya tim A berhadapan dengan tim B. Tim A yang akan melakukan pukulan servis menandakan bahwa permainan dimulai. Misalnya pemain posisi 1 pada regu A yang akan melakukan servis awal untuk membuka permainan. Bola tersebut dipukul ke area lapangan lawan, tentunya bola harus melewati atau melintasi atas net, dan bola tersebut harus jatuh di daerah permainan tim lawan. Bola tersebut diterima oleh misalnya pemain pada posisi 5 di regu B. Sudah 1 kali sentuhan. Bola tersebut diberikan ke temannya pada posisi 3. Teman posisi 3 menerima bola tersebut dan memberikan ke temannya pada posisi 4. Berarti sudah 2 kali sentuhan. Temannya yang di posisi 4 melakukan pukulan kembali, entah itu berupa servis atau entah berupa smash atau hanya menyelamatkan bola agar permainan tetap hidup ke lapangan lawan, maka sudah terjadi yang namanya 3 kali sentuhan atau 3 kali pukulan. Seperti itu ya, itu yang dimaksudkan dengan setiap regu diperbolehkan memainkan bola di daerah pertahanannya sebanyak-banyaknya 3 kali pukulan. Seperti itu. Kita lanjut. Tiap regu berusaha menempatkan bola di daerah lawan agar mendapatkan angka atau poin. Berarti hasil serangan kita benar-benar harus dapat menciptakan angka atau poin. Supaya regu kita bisa mendapatkan poin. Jadi 1 kali serangan masuk di bidang lapangan lawan tanpa bola tersebut tidak bisa dikembalikan oleh pemain atau regu lawan, maka kita mendapatkan 1 poin. Jadi 1 kali serangan masuk berarti poinnya 1. Kita lanjut. Regu yang pertama mencapai angka 25 adalah regu yang menang. Berarti di situ dikatakan angka 25 adalah regu yang menang. Maksudnya seperti ini. 1 babak atau 1 set itu diakhiri dengan jumlah poin sebanyak atau angka sebanyak 25 angka. Jadi entah itu tim A dan tim B yang saling berhadapan. Pak Guru kasih contoh, tim B yang terlebih dahulu mencapai angka 25 berarti pada game atau set tersebut atau babak pertama tersebut dimenangkan oleh tim B. Karena tim B yang terlebih dahulu mendapatkan atau mencapai angka 25. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kita akan membahas poin nomor 2, yaitu teknik dasar bola voli. Ini kita sudah masuk dalam teknik-teknik dasar yang digunakan dalam permainan bola voli ya. Teknik dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola dengan efisien dan efektif.
Yang artinya begini, kita bisa memukul bola dengan baik dan benar agar permainan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang terkandung di dalam permainan tersebut. Tujuan permainan bola voli adalah memperagakan teknik dan taktik memainkan bola di lapangan untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Teknik dasar memainkan bola voli yang harus ditingkatkan keterampilannya adalah passing atas, passing bawah, smash atau spike, servis, dan bendungan atau blok. Kita akan membahas poin A, gerak dasar tanpa bola dalam permainan bola voli. Gerak dasar lokomotif yang menjadi landasan bagi pelaksanaan teknik dasar bola voli antara lain: gerak dasar bergerak maju, gerak dasar bergerak mundur, gerak dasar bergerak ke samping kiri, ke samping kanan, dan gerak dasar melompat. Sini yang dimaksud dengan gerak dasar lokomotif itu yaitu gerak dasar yang harus benar-benar kita kuasai, bukan mengenai passing atas, bukan mengenai servis, bukan mengenai smash, tetapi gerak dasar yang bisa kita kuasai. Di sini yang dimaksud dengan gerak dasar lokomotif adalah langkah kaki kita mengikuti arah datangnya bola. Berarti kita belajar dulu dasar langkah kaki ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan, gerak dasar melompat. Itu yang dimaksud dengan gerak dasar lokomotif. Kita masuk ke poin B, gerak dasar dengan bola. Gerak dasar tanpa bola dan dengan bola pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam satu rangkaian gerakan. Yang dimaksud seperti ini: ketika kita bergerak, di sini dikatakan bahwa gerak dasar tanpa bola dengan bola itu merupakan satu kesatuan dalam satu rangkaian gerakan. Misalnya, bolanya dipukul sampai ke garis belakang, maka kita harus melakukan yang namanya gerak dasar mundur untuk menerima bola tersebut. Berarti memang benar-benar bahwa gerak dasar tanpa bola dengan gerak dasar menggunakan bola ini merupakan satu rangkaian gerakan yang utuh. Gerak dasar tanpa bola dilaksanakan sebagai persiapan untuk melakukan gerak dasar dengan bola. Gerak dasar dengan bola meliputi servis, passing, smash, dan bendungan atau blok. Berarti memang benar-benar bahwa gerak dasar tanpa bola dan dengan bola ini merupakan satu gerakan, rangkaian gerakan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya buat Pak Guru kasih contoh gerak dasar tanpa bola. Tim A akan melakukan gerak dasar tanpa bola, sedangkan tim B melakukan gerak dasar dengan bola. Tim B melakukan pukulan servis, hasil pukulannya itu jatuh di garis belakang pertahanan dari tim A. Maka salah satu pemain dari tim A akan melakukan gerak dasar tanpa bola berupa gerak mundur untuk menerima bola tersebut. Maka memang benar-benar bahwa gerak dasar tanpa bola dan gerak dasar dengan bola ini merupakan salah satu rangkaian gerak yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara gerak yang satu dengan gerak yang lainnya. Seperti itu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kita membahas poin 1, yaitu mengenai servis. Servis adalah tindakan memukul bola oleh seorang pemain belakang yang dilakukan dari daerah servis langsung ke lapangan lawan. Servis merupakan aksi untuk memasukkan bola ke dalam permainan. Keberhasilan suatu servis tergantung pada kecepatan bola, jalan dan
perputaran bola serta penempatan bola ke tempat kosong. Ada beberapa jenis servis yang akan kita bahas. Yang pertama atau A, servis bawah. Cara melakukan servis bawah: 1. Berdiri di belakang garis lapangan. Berarti kita harus berdiri di belakang garis. Di atas garis berarti wasit akan, pada saat kita sudah melakukan servis tetapi wasit melihat bahwa kita berdiri di atas garis, tepat di atas garis, tidak di belakang garis, wasit akan meniup fluid dan kita melakukan kesalahan dalam peraturan. Maka poin atau bola berpindah ke regu lawan dan poin buat regu lawan. 2. Bola dipegang dengan tangan kiri. Maksudnya bola dipegang dengan tangan kiri ini berarti bagi pemukul atau pemain yang menggunakan tangan kanan untuk memukul. Begitu sebaliknya, kalau pemain yang menggunakan tangan kiri untuk memukul, maka bola dipegang dengan tangan kanan. Yang ketiga, saat bola pada ketinggian pinggang lalu dipukul, yang artinya bola harus dilambungkan dulu. Bola dilambungkan baru dipukul. Kalau bola tidak dilambungkan, maka pasti sesuai dengan peraturan bola akan berpindah ke regu lawan dan poin untuk regu lawan. Ketika kalian pada saat memukul atau melakukan servis, bola tidak dilambungkan, maka wasit akan meniup fluid dan bola berpindah ke regu lawan, maka poin pun menjadi milik lawan atau poin bertambah untuk regu lawan. Yang keempat, setelah memukul bola langsung masuk ke lapangan. Jangan kalian setelah memukul bola berdiri terus di belakang garis lapangan. Wah, itu salah. Maka tempat yang kamu tinggalkan tadi, itu kosong. Lawan akan melakukan serangan ke tempat kamu. Apabila kamu melakukan servis terus tidak masuk ke lapangan, itu salah. Jadi setelah memukul bola langsung masuk ke lapangannya. Ya, itu adalah penjelasan mengenai servis bawah dalam permainan bola voli. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita akan berbicara, atau poin B, kita akan berbicara mengenai jump service atau servis dengan melompat. Kalau kalian nonton di YouTube atau mungkin saja ada turnamen bola voli di Merauke ini, ketika kalian lihat bola dilambungkan jauh di depan, bola dilambungkan tinggi ke atas di depan pemainnya akan melakukan servis terus melakukan lompatan baru memukul, itu yang disebut dengan jump service. Kita lihat cara melakukan. Yang pertama, berdiri di daerah servis dekat garis belakang menghadap ke net. Masih sama ya, berdiri di daerah servis dekat garis belakang, tentunya menghadap ke net. Kalau tidak menghadap ke net berarti bolanya dipukul ke belakang, bukan ke depan, ke area lawan. Nomor 2, kedua tangan memegang bola. Kalau ini berbeda ya, berbeda dengan servis bawah tadi. Kalau servis bawah satu tangan memegang bola, entah itu tangan kiri atau tangan kanan. Sedangkan servis dengan melompat atau jump service ini harus dua tangan memegang bola. Bisa juga satu tangan. Yang ketiga, lambungkan bola setinggi lebih kurang 3 meter agak di depan badan. Jadi tadi Pak Guru sudah jelaskan tadi, bolanya dilambungkan agak di depan. Kemudian keempat, badan merendah dengan menekuk lutut untuk awalan melompat setinggi mungkin. Lalu bola dipukul sekeras mungkin seperti gerakan smash. Berarti kita bisa katakan bahwa jump service ini merupakan salah satu serangan awal ke lapangan lawan. Karena bola akan dipukul sekeras mungkin seperti gerakan melakukan smash. Berarti pasti hasil servis ini keras, tajam, dan menukik apabila dilakukan dengan baik. Yang kelima, lecutkan pergelangan tangan secepat-cepatnya sehingga menghasilkan pukulan top spin yang tinggi agar bola secepat mungkin turun ke daerah lapangan lawan. Yang dimaksud dengan top spin ini adalah bola berputar.
hasil pukulan tersebut menghasilkan perputaran pada bola, sehingga bola tersebut secepat mungkin turun ke daerah lapangan lawan. Jadi memang untuk kedua jenis servis ini berbeda ya cara melakukannya, dan hasil dari servis tersebut juga berbeda. Kalau servis bawah pasti biasa-biasa saja bola yang akan diterima oleh tim lawan, sedangkan servis yang kedua atau jump servis ini memang berbeda. Hasil pukulannya itu seperti kita melakukan smash. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nomor 2, kita berbicara mengenai passing. Passing dalam permainan bola voli adalah suatu usaha atau upaya seorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk mengoper bola yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Dan dikatakan bahwa suatu teknik yang tujuannya adalah untuk mengoper bola yang dimainkannya itu kepada teman seregunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Yang maksudnya di sini tujuan untuk memainkan bola di lapangan sendiri yaitu untuk membangun atau merencanakan suatu serangan yang baik. Bukan bermain bola di lapangan sendiri terus wasit tidak peluit karena sudah melebihi 3 kali sentuhan terus bola dan poin milik lawan. Tidak. Tujuannya dimainkan di lapangan sendiri untuk merancang atau membangun suatu serangan yang baik guna mendapatkan poin dari rancangan suatu penyerangan dari memainkan bola di lapangan sendiri tadi ya, seperti itu. Bukan bola dipukul diservis oleh pemain dari lawan terus bola diterima dan bola tersebut dimainkan di lapangan sendiri tanpa memukul kembali bola ke lapangan lawan. Tidak. Tujuannya untuk membangun atau merancang suatu serangan. Seperti itu ya. Ya, kita masuk macam-macam passing atau ada beberapa jenis passing di sini. Yang poin A passing bawah, poin B passing atas, dan berarti ada 2 jenis passingnya, passing bawah dan passing atas. Kita lihat passing bawah. Passing bawah nih passing yang seperti apa? Dan sebentar di slide terakhir Pak Guru akan memberikan gambar mengenai cara melakukan passing bawah dan passing atas tersebut. Kalau passing bawah di sini Pak Guru jelaskan saja, yaitu gerakan menerima atau memberi bola dengan menggunakan kedua belah lengan, berarti kedua tanganmu, dengan cara lutut agak sedikit ditekuk, kedua tangan dipegang erat dan buka sedikit lenganmu, dan kedua tanganmu dijulurkan ke depan untuk menerima bola tersebut. Itu disebut dengan passing bawah. Sedangkan passing atas adalah cara kalian menerima bola di atas kepala agak di depan testa kalian dan gunakan 10 jari tersebut untuk menerima atau memberikan bola ke teman seregu. Seperti itu ya. Oke, 3, mengumpan. Tadi kita berbicara mengenai passing, sekarang kita berbicara mengenai mengumpan. Mengumpan adalah suatu usaha ataupun upaya seorang pemain bola voli dengan cara menggunakan suatu teknik tertentu yang tujuannya untuk menyajikan bola yang dimainkannya kepada teman seregunya yang selanjutnya dapat melakukan serangan atau smash terhadap regu lawan. Maka ini mengumpan ini pakai cara apa atau teknik apa lagi? Iya, mengumpan ini kita bisa menggunakan passing bawah atau passing atas untuk merancang
atau memberikan bola kepada teman untuk melakukan serangan. Hasil serangan itu dilakukan dengan pukulan smash atau spike itu. Umpan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Berarti bukan hanya kita memberikan bola, tapi ada caranya, ada syaratnya. Bola harus melambung dengan tenang di daerah serang di lapangan sendiri. B. Bola harus berada di atas jaring dengan ketinggian yang cukup agar dapat di-smash oleh smasher. Smasher ini adalah orang yang melakukan smash ya, itu disebut dengan smasher kalau dalam istilah permainan bola voli. Berarti bola harus tenang. Tenang yang bagaimana? Tenang artinya bolanya diberikan dengan baik. Bola harus di atas jaring atau di atas net. Iya benar. Kalau tidak di atas net atau bolanya sejajar dengan net atau bahkan bolanya di bawah net, maka bukan kita melakukan serangan, tapi kita akan mempersulit pemain kita sendiri dalam menyelamatkan bola tersebut ke daerah lawan. Seperti itu ya. Jadi memang ada syaratnya. Bola harus melambung dengan tenang. Bola harus berada di atas jaring atau net. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, yang ketiga kita akan membahas mengenai bentuk lapangan, ukuran dan bola. Pak Guru yakin kalian pasti sudah tahu bentuk lapangan permainan bola voli seperti apa. Pasti yang jelasnya lapangannya persegi panjang ya. Dengan ukuran nomor 2, dengan ukuran panjang lapangan itu 18 meter dan lebarnya 9 meter. Yang ketiga, garis depan atau garis serang itu 3 meter. Yang dimaksud di sini adalah pasti kalian bertanya-tanya, ini 3 meter dari mana? Iya, 3 meter itu adalah yang pertama hasil pembagian bidang lapangannya antara regu A dan regu B itu dibatasi oleh yang namanya net. Maka masing-masing lapangan itu berukuran. Pak Guru kasih contoh. Pak Guru bagikan dia dalam ini ya, peraturan permainan bola voli. Lapangan regu A itu panjangnya 9 meter dan lapangan regu B itu panjangnya 9 meter juga. Tentunya lebarnya sama 9 meter 9 meter. Maka digabungkan jadi 18 meter. Itu dipisahkan oleh net. Di dalam masing-masing bidang lapangan itu regu A dan regu B itu juga ada pembagiannya, pembagian wilayah. Ada 6 meter dan 3 meter. 6 meter itu daerah pertahanan belakang, sedangkan 3 meter adalah garis serang. Kalian bisa lihat di gambar di bawah itu. Bisa lihat 6 meter itu agak besar dari 3 meter. 6 meter ini yang disebut dengan daerah pertahanan belakang, sedangkan 3 meter yang agak kecil sana itu yang disebut dengan daerah serang, garis depan serang 3 meter. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang 4, tinggi net untuk putra itu 2,43 meter. Untuk putri 2,24 meter. Nomor 5, bahan terbuat. Nomor 5 kita berbicara mengenai bola. Bahan terbuat dari kulit. B, keliling bola itu atau lingkaran atau diameter bola itu 65 sampai 67 cm lingkaran bolanya ya. C, berat 200 sampai 280 gram. D, tekanan, ini maksudnya tekanan udara ya, 294,3 sampai 318,82 HPA. Ini tadi Pak Guru sudah jelaskan mengenai ukuran-ukuran lapangan. Ini dia nih, gambarnya ada di situ, kalian bisa lihat ya. Oke, di situ sangat jelas. Kita lanjut. Kita masuk. Yang berikut adalah regu atau klub. Nomor 1, komposisi dan registrasi. Komposisi ini apa? Ini maksud yang komposisi di sini adalah susunan pemainnya dalam posisi pada saat pertandingan atau
permainan berlangsung dalam peraturan permainan bola voli. Poin A, satu regu terdiri maksimal 12 pemain. Berarti paling banyak 12 sudah itu. Yang berada di dalam lapangan itu 6 pemain. Tadi Pak Guru sudah jelaskan di awal pada saat pembukaan tadi ya. Sejarah dan pengertian permainan bola voli tadi Pak Guru sudah jelaskan. Seorang pelatih, seorang asisten pelatih, seorang trainer, dan seorang dokter medis. Ada pelatih, ada asisten pelatih, ada trainernya, dan seorang dokter medis. Trainer ini apa? Trainer ini yang dimaksud dengan trainer di sini adalah orang yang akan membantu perlengkapan dalam tim. Seperti itu ya. B, keabsahan pemain. Kita akan berbicara mengenai keabsahan pemain. Berarti pemain yang sah ya, bukan pemain ilegal. Keabsahan pemain ini hanya bisa dilakukan pada saat yang namanya screening pemain. Itu dilakukan oleh panitia pertandingan. 1. Setiap regu berhak mendaftarkan satu pemain khusus bertahan atau defensive player, atau biasa disebut dengan istilah permainan bola voli itu libero, dari 12 pemain yang terdaftar. 2. Pemain libero harus terdaftar pada lembaran angka dan di belakang namanya harus ditulis huruf L, berarti sesuai dengan inisialnya. Inisial pemainnya L, berarti libero. 3. Hanya pemain yang terdaftar pada lembaran angka yang boleh ikut serta dalam pertandingan. 4. Setelah kapten regu dan pelatih menandatangani lembaran angka, maka para pemain yang telah terdaftar tidak boleh diganti. Jadi tadi Pak Guru sudah katakan bahwa keabsahan pemain ini dilakukan oleh panitia pertandingan melalui suatu screening, melihat terus meneliti benar bahwa pemain itu merupakan pemain dari klub tersebut, tidak terdaftar di klub lain. Nah, seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk yang kelima. Ini perlengkapan para pemain. 1. Perlengkapan. Perlengkapan pemain terdiri dari baju, celana pendek, dan sepatu olahraga. Benar, kita harus pakai sepatu olahraga. Masa pakai sepatu PDH, pakai pantofel? Tidak mungkin kan kalau berolahraga menggunakan sepatu-sepatu tersebut. Kita harus menggunakan semuanya itu olahraga. B. Baju, celana pendek, dan kaos kaki harus seragam, bersih, dan berwarna sama untuk satu regu kecuali untuk pemain libero. Ini benar sekali, ini bagus. Kalau kalian nonton pada tayangan di YouTube atau pada turnamen-turnamen lokal di Merauke, kalian bisa lihat ketika kalian nonton itu dari tim A melawan tim B. Tim A ada satu pemain yang bajunya beda, sama halnya dengan tim B. Ada satu pemain yang bajunya beda dari teman-temannya. Itu sudah disebut dengan libero. Seperti itu ya. C. Sepatu harus ringan dan lentur dengan sol dari karet atau kulit tanpa hak. Benar. Kenapa harus ringan dan lentur? Yang pertama, sudah pasti kita berbicara dulu mengenai struktur lapangan. Lapangan itu keras, maka sepatunya benar-benar harus lentur. Kenapa harus lentur dan ringan? Pada saat kita melakukan serangan ke lapangan lawan, kita akan melakukan yang namanya lompatan untuk melakukan pukulan smash. Maka benar-benar sepatu kita harus ringan. Kenapa harus lentur?
supaya pada saat kita kembali mendarat, pada saat melakukan lompatan dan kita kembali mendarat ke lapangan, posisi otot kita itu tidak terlalu yang mendapatkan yang namanya kontraksi karena struktur lapangan yang keras tadi. Ketika sepatu kita tidak lentur, pasti kontraksi terjadi pada saat kita melakukan yang namanya lompatan untuk melakukan smash dan pada saat pendaratan. Sepatu tidak lentur, artinya sepatu sudah keras, lantainya juga keras, pasti terjadi yang namanya kontraksi otot. Ketika itu terjadi, maka pasti kita akan mengalami yang namanya kram pada otot tungkai atau otot kaki. Seperti itu. D. Nomor baju. Baju pemain harus bernomor dari 1 sampai dengan 18. 2. Nomor harus ditempatkan pada tengah depan dan belakang. Berarti posisinya ada di tengah ya. Tengah bagian depan dan tengah bagian belakang. C. Nomor harus berwarna kontras dengan baju. Artinya kalau bajunya seperti ini, bajunya warna putih, berarti kita harus nomornya warna hitam supaya jelas. Berukuran 15 cm, berarti ukuran nomor yang kita gunakan tuh 15 cm. Ini berarti kita sudah berbicara mengenai aturan yang terkandung di dalam permainan bola voli. Pada bagian dada dan 20 cm pada bagian punggung, berarti di depannya agak kecil, di belakangnya agak ukurannya besar. Di depannya ukurannya 15 cm dan di belakangnya ukurannya itu 20 cm. Lebar garis yang membentuk nomor minimal 2 cm, yang artinya kita punya lebar itu, lebar nomornya itu harus 2 cm lebarnya. Berarti kita sudah berbicara mengenai aturan yang terkandung dalam permainan bola voli. Seperti itu ya. Jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke nomor 6, hak dan tanggung jawab pemain. 1. Tanggung jawab pokok. A. Pemain harus mengetahui peraturan permainan dan mematuhinya. Jelas. Semua pemain dalam olahraga, cabang olahraga apa saja itu memang harus mengetahui dan menaati peraturan yang berlaku dalam permainan tersebut. B. Pemain harus menerima keputusan wasit dengan perilaku sportif tanpa membantah. Ini sangat baik. Kenapa guru katakan demikian? Namanya kita melakukan olahraga apa saja atau kegiatan apa saja, pasti yang pertama kita akan mendapatkan itu pelatihan mental. Mental ini yang harus kita dilatih untuk bisa menerima suatu keputusan kejadian apapun yang akan terjadi pada saat kita melakukan permainan, pertandingan, perlombaan ataupun kegiatan apa saja, tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. C. Pemain harus memiliki rasa hormat dan sopan atau fair play kepada semua perangkat pertandingan, lawan maupun penonton. Ini berarti kita sudah berbicara mengenai mental para pemain. D. Pemain dilarang melakukan kegiatan atau sikap yang bertujuan mempengaruhi keputusan wasit atau menutupi kesalahan regunya. Berarti kita tidak boleh melakukan kegiatan atau aksi yang benar-benar menutupi atau bertujuannya menguntungkan tim kita. E. Pemain dilarang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperlambat permainan. Kalau ini kalian lakukan, maka pasti kalian akan mendapatkan teguran, bahkan bisa diusir oleh wasit pada saat pertandingan berlangsung. Seperti itu. F. Baik kapten regu maupun pelatih bertanggung jawab atas tingkah laku dan disiplin anggota regunya. Berarti memang ketika kalau kita sudah masuk dalam suatu regu atau suatu tim untuk mengikuti pertandingan, perlombaan ataupun kegiatan apa saja, maka
Pak Guru harapkan, Pak Guru sarankan kalian memang benar-benar sudah siap dalam segi mental, segala macam kalian harus siap. Kenapa? Karena ini sangat penting dalam apa? Ini sangat berpengaruh untuk tim kita sendiri. Apabila kita tidak melakukan hal yang baik dalam mengikuti pertandingan, maka sudah pasti yang pertama, regu kita yang atau klub kita yang akan mendapatkan sanksi apabila kita melakukan tindakan anarkis, tidak mengikuti peraturan, terus mental kita sendiri tidak baik, terus dalam pertandingan kita memicu terjadinya kekacauan, ini tidak baik. Seperti itu ya. Oke, kita ya, berikut ini Pak Guru berikan gambar teknik dasar permainan bola voli. Gambar nomor 1 servis bawah itu. Tadi Pak Guru sudah jelaskan tadi caranya. Kalian bisa lihat lah. Ini servis bawah, caranya seperti apa, posisi berdiri bagaimana. Servis atas nomor 2 atau jump serve. Kalian bisa lihat. Yang ketiga passing bawah, ini passing bawah. Yang keempat passing atas, Pak Guru sudah jelaskan tadi semua. Yang kelima smash, dan yang terakhir block atau bendungan. Jadi ini gambar dari masing-masing teknik yang ada dalam permainan bola voli. Oke, sekian materi pembelajaran permainan bola voli untuk pertemuan hari ini. Kalau dari penjelasan atau materi yang Pak Guru berikan kurang jelas, silakan kalian bertanya melalui WA group. WA group ya, bukan WA pribadi. WA group kelas masing-masing. Oke. Pertemuan kita hari ini Pak Guru akhiri. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pak Guru akan menunggu pertanyaan kalian lewat WA group hingga waktu pembelajaran kita selesai. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi.